Unjuk rasa Ormas Adat Minahasa tolak intoleransi. North Sulawesi Investment Forum 2025 majukan investasi dan tingkatkan ekonomi. Diduga tercemar limbah pabrik, ribuan ikan milik warga mati. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan edisi 9 Agustus 2025. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Anata Semewoh, inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Ratusan warga yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan adat Minahasa berunjuk rasa di Mapolda Sulawesi Utara pada Jumat sore pekan lalu. Massa meminta agar Menteri Agama dicopot dari jabatannya akibat aksi intoleran dan pengrusakan rumah ibadah di Padang, Sumatera Utara. Dalam aksi tersebut, salah satu tuntutan mereka agar pemerintah pusat menindak tegas masalah intoleransi. Sebelumnya, aksi sudah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, untuk menolak segala bentuk intoleransi dan kekerasan berbasis agama. Dalam aksi Forum Bangsa Minahasa menggugat kali ini, mereka menuntut beberapa poin, yakni pemerintah pusat menindak tegas terkait masalah intoleransi secara serius, serta mencopot Menteri Agama Republik Indonesia. Usai melakukan orasi, pihak Polda Sulut mengizinkan perwakilan koordinator aksi untuk melakukan diskusi bersama, sekaligus mendengar aspirasi yang akan disampaikan terkait sepakat menjaga kedaulatan NKRI atas maraknya intoleransi yang sudah mencoreng Pancasila. Membahas masalah kedaulatan yang bisa saja pecah besok, bulan depan, tahun depan, dan kita tidak mau tanah Minahasa ini yang akan menjadi salah satu korban daripada politik-politik intelijen luar negeri dan juga mungkin dalam negeri. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena selama ini sudah 3 kali dan ada loh pertama kali anak kecil dibully sampai meninggal. Anak kelas 6 SD, ada berita itu. Sudah berapa kali intoleransi ini terjadi, tetapi terus didiamkan. Yang saya minta pemerintah pusat harus bersuara, contohnya menindak tegas ini dan membuat satgas khusus turun ke jalan. Sementara itu, Direktur Samapta Polda Sulut Kombes Pol Muhammad Zamroni bilang pihak Polda Sulut akan menjamin keamanan beribadah dari semua agama di Sulawesi Utara. Aturan undang-undang kami akan laksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk itu. Intinya kami siap untuk mengamankan pelaksanaan ibadah-ibadah seluruh agama yang ada di Sulawesi Utara dengan maksimal. Aksi unjuk rasa berlangsung kondusif dan usai berorasi dan berdiskusi, massa membubarkan diri dengan tertib. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, saudara. Ditreskrim Sus Polda Sulawesi Utara menyerahkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Sinode Gemim ke Kejaksaan Tinggi Sulut. Pelimpahan para tersangka dilakukan pada Kamis siang. Selain kelima tersangka, pihak Polda juga menyerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim ke Kejaksaan Tinggi Sulut. Polda Sulut memastikan seluruh kelengkapan berkas yang diperlukan oleh Kejaksaan terkait kasus yang menyeret Ketua Sinode Gemim dan 4 orang pejabat Pemprov Sulut ini sudah terpenuhi. Dirkrimsus Polda Sulut Kombes Pol Winardi Prabowo mengatakan pelimpahan atau tahap 2 ini bagian tindak lanjut dari pelaksanaan P21 atau pernyataan berkas perkara telah lengkap oleh pihak Kejaksaan.
Kelima tersangka dipindahkan dari tahanan Polda Sulut ke Kejaksaan Tinggi dan kemudian akan dipindahkan ke rumah tahanan kelas 2A Malendeng selama menjalani masa penuntutan. Tadi kita sudah menyaksikan bersama bahwa ini tidak lanjut dari pelaksanaan P21, berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan kami menindaklanjuti dengan pelaksanaan tahap kedua untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Para tersangka hibah gemim sudah kami arahkan dikawal dengan SOP ya, sesuai dengan pengawalan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara, dan saat ini kita serahkan ke Kejaksaan Tinggi dan akan dilanjutkan ke Rutan Malendeng. Dalam kasus dugaan korupsi dana hibah gemim, kerugian negara mencapai 8,9 miliar rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, polisi berhasil menangkap 2 tersangka ES alias Ervan dan AMR alias Abdul atas kasus pembunuhan terhadap korban Joel Thanos, anak seorang pengusaha terkenal di Manado. Diketahui tersangka Ervan merupakan residivis kambuhan dengan kasus yang sama. Berdasarkan informasi resmi pihak kepolisian, peristiwa berdarah bermula saat korban Joel Thanos mendatangi rumah pacarnya di Kelurahan Karombasan Utara, namun tak bertemu. Dari informasi ternyata pacarnya berada di Jalan Sion, Kelurahan Sario. Korban mendapati pacarnya sedang berpesta miras bersama kedua terduga pelaku yang akhirnya terjadi adu mulut hingga berujung perkelahian. Sampai akhirnya korban ditikam hingga meregang nyawa. Saat dikonfirmasi Kapolresta Manado, Kombes Pol Irham Khalid membenarkan kejadian tersebut dan kedua tersangka sudah ditahan dan diserahkan ke Polda Sulut. 338 kemarin yang kemarin ya kami terus terang apresiasi terhadap jajaran kami khususnya di Polsek Sario yang dengan sigap, dengan cepat berhasil melakukan penyergapan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka, dan saat ini proses terhadap yang bersangkutan itu ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara. Nah, ini mengingatkan kepada kita sekalian untuk sama-sama ya kita harus mawas diri, harus hati-hati karena kejahatan itu merupakan bayang-bayang daripada kehidupan sosial. Jangan sampai warga masyarakat kita menjadi korban-korban kejahatan. Polisi terus mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi di tempat kejadian. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebuah insiden terjadi di Rumah Sakit Pobundayan, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Keluarga pasien mengamuk sambil membawa jenazah ke mobil ambulans. Mereka menuding pelayanan dokter di rumah sakit ini tidak maksimal yang membuat anggota keluarga mereka meninggal dunia usai menjalani operasi sesar. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan keluarga pasien membawa jenazah keluar dari ruang perawatan menuju mobil ambulans. Dalam kondisi penuh emosi, keluarga menuding pihak rumah sakit tidak memberikan pelayanan maksimal hingga nyawa anggota keluarga mereka tidak tertolong. Korban sebelumnya menjalani operasi sesar di Rumah Sakit Pobundayan, namun beberapa hari pasca operasi, korban dinyatakan meninggal dunia. Korban atas nama Lani Potabuga umur 37 tahun, warga Langagon, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondo, masuk ruang operasi pada hari Senin 4 Agustus 2025 dan meninggal pada hari Kamis 7 Agustus 2025. Menanggapi hal tersebut, dokter rumah sakit yang menangani pasien menjelaskan bahwa korban memiliki riwayat hipertensi, apalagi korban saat ini berumur 37 tahun, hamil yang keempat. Tentunya sangat berisiko tinggi saat dilakukan operasi sesar maupun melahirkan secara normal, sehingga disarankan pasien butuh dukungan oleh keluarga. Pihak rumah sakit juga menyatakan telah berupaya maksimal dalam penanganan pasien sesuai prosedur medis yang berlaku. Jadi 28 Juli dia periksa, tensinya sudah 140/100. Di situ saya langsung memberikan obat berupa metildopa. Saya bilang, ibu ini ada darah tinggi. Dia bilang, iya kayaknya dok seperti itu mungkin ya. Tapi saya tidak tahu, dia bilang begitu. Jadi saya sudah berikan obat hipertensi. Saat itu dia bilang, jadi bagaimana saya punya persalinan dokter? Saya bilang, saya kembalikan ke keluarga. Kalau saya dengan ibu sudah berumur 37 tahun, resiko tinggi dengan hipertensi dan anak sudah cukup. Jadi saya bilang sebaiknya persalinannya dilakukan
sesar. Jadi dia ada kesempatan untuk berpikir dan berdiskusi dengan keluarga. Karena ini kan resiko. Saya bilang, Pak, kalaupun normal ada resiko. Mau melahirkan juga secara operasi semua ada resiko. Dan ini dengan hipertensi yaitu darah tinggi. Ibu dengan usia sudah 37 tahun. Itu high risk pregnancy. Kehamilan yang sangat beresiko. Saat itu saya tidak memberikan pengantar untuk dilakukan apapun operasi. Pokoknya berunding dulu, tapi sudah cukup bulan. Dilakukan operasi, pasien dalam keadaan stabil, tidak ada masalah, tidak apa. Anak sempat keluar, dia sempat bertanya, dokter, CP anak apa? Adik cewek, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Begitu. Tiba-tiba sudah mau jahit ohnya di bagian luar, sudah tutup kan dia sekalian dia minta steril. Karena anak sudah 4, dia bilang saya sudah berumur dok, jadi dilakukan steril, pengikatan ya, indung telur seperti itu. Tiba-tiba langsung ada semacam henti jantung mungkin ya di antara perjalanan operasi seperti itu kira-kira. Dan saya kan tetap fokus di saya punya tugas kan menyelesaikan, tidak ada perdarahan sama sekali, tidak ada. Bapaknya juga tidak mengambil darah ataupun apa, tidak seperti itu. Kini jenazah almarhumah sudah dibawa ke rumah duka Desa Langagon, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang, Mongondo untuk dimakamkan. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Informasi mengenai North Sulawesi Investment Forum 2025 majukan investasi dan tingkatkan ekonomi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menargetkan di tahun 2026 mendatang pulau-pulau berpenghuni termasuk pulau terluar di Sulawesi Utara akan tersentuh dengan pasokan listrik sehari penuh. Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta menghadiri undangan dialog oleh Kompas TV dalam program Zona Inspirasi di Studio Gold Kompas TV Palmerah, Jakarta, Sabtu pekan lalu. Menurut Selvanus, saat ini pihak PLN bersama tim Pemprov Sulut sedang menggenjot upaya menyediakan listrik sehari penuh di Pulau Gangga dan Talise, Minahasa Utara sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus nanti. Jika percobaan listrik sehari penuh di Gangga dan Talise berhasil hingga Desember nanti, pulau-pulau berpenghuni lainnya khususnya pulau terluar di Sulawesi Utara akan terang benderang di tahun 2026. Tadi saya sampaikan kita punya 3 kabupaten yaitu Nusa Utara ya, yang mereka ada di pulau-pulau, kurang lebih di 300 pulau yang tersebar di 3 kabupaten, dan belum ada yang menyala 24 jam listrik kita, bahkan ada yang cuma 6 jam, 12 jam, ada juga daerah yang belum ada listrik. Dan nanti sebelum tanggal 17 Agustus 2025 saya sudah menjanjikan kalau listrik akan menyala 24 jam di Pulau Gangga dan Pulau Talise. Ini satu percobaan kita juga. Kalau ini kita bisa menyala 24 jam, mesinnya mampu, ya. Yang ini kan mesinnya berbeda ini. Genset yang kita akan kita tempatkan di sana. Kalau ini bagus sampai Desember, maka 2026 saya yakini saya akan menerangi 24 jam untuk 3 kabupaten di Nusa Utara. Saat ini generator set dengan mesin berkualitas premium sedang dikirim menuju Pulau Gangga dan Talise dan diharapkan dapat segera dinyalakan untuk menyediakan listrik sehari penuh sesuai target. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, dalam rangkaian Tomohon International Flower Festival, Bank Indonesia Sulawesi Utara menggelar kegiatan North Sulawesi Investment 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat langkah bersama untuk akselerasi pertumbuhan investasi di Sulawesi Utara. Berlangsung di Ballroom Hotel 4 Point Manado Jumat siang, agenda North Sulawesi Investment 2025 digelar. Selain Bank Indonesia dan pemerintah daerah, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan negara-negara sahabat, perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dan sejumlah investor. Kegiatan ini bertujuan untuk akselerasi pertumbuhan investasi di Sulawesi Utara yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Pemerintah Sulawesi Utara sangat welcome terhadap seluruh investasi yang masuk di Sulawesi Utara. Bagaimana mempermudah perizinan dan juga memberikan karpet merah buat para investor. Perizinan yang berbelit-belit kita coba eliminasi dan memberikan kemudahan buat seluruh investor yang masuk di Sulut. Kemudian juga disampaikan tadi oleh Bapak Gubernur bagaimana kita membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholders, baik asosiasi-asosiasi, kemudian juga dengan pelaku usaha swasta, baik yang ada di dalam negeri maupun dari luar negeri. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto mengatakan investasi merupakan salah satu motor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, ini memang tugas Bank Indonesia antara adalah memang mendukung kebijakan di pemerintah daerah ya, apapun itu ya. Nah, terkait dengan ini North Sulawesi Investment Forum ini kan merupakan forum yang kita inisiasi sebagai cara bagaimana pemerintah daerah ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Ya. Tadi kalau kita sampaikan kan pertumbuhan ekonomi, puji Tuhan, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi sampai dengan semester kemarin kan mencapai 5,64%. Nah, sementara itu di RPJMD kan menargetkan 6 sampai dengan 7%. Itu tidak mudah, perlu usaha keras. Antara lain adalah dengan investasi. Ya. Tadi kalau saya sampaikan tadi itu juga untuk mencapai 6 sampai 7% itu kan membutuhkan tambahan kegiatan ekonomi yang nilainya cukup besar. Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen dalam mendorong investasi masuk ke Sulawesi Utara untuk meningkatkan PDRB dan pencapaian visi menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah telah mencanangkan bulan Agustus sebagai bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Di Sulawesi Utara, pencanangan BIAS dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara, Anik Julius Selvanus di SD Inpres Saronsong 1 Minahasa Utara Selasa pagi. Bulan imunisasi anak sekolah resmi dimulai di Sulawesi Utara. Di bulan Agustus ini dicanangkan sebagai bulan imunisasi bagi anak-anak, khususnya anak sekolah. Dalam pencanangan BIAS di SD Impres Saronsong 1 Minahasa Utara, Ketua Tim Penggerak PKK Anik Julius Selvanus berinteraksi secara virtual dengan stakeholder di 15 kabupaten kota dan memastikan semua anak sekolah di Sulut akan mendapatkan imunisasi lengkap. Di lokasi ini juga Ketua TPPKK Sulut memantau pelaksanaan pemberian imunisasi bagi anak sekolah. Anak di Sulawesi Utara, dari provinsi, dari seluruh kota dan kabupaten, sampai desa-desa, tidak satu pun yang tidak mendapatkan fasilitas imunisasi ini, yaitu anak kelas 1, kelas 5, dan kelas 9. Dan imunisasinya sudah ada klasifikasinya tersendiri dari masing-masing kelas. Dan harapan kami anak-anak tumbuh sehat dan kuat. Di sepanjang bulan imunisasi anak sekolah ini, siswa sekolah dasar kelas 1 akan mendapatkan imunisasi MR untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Sementara siswa SD kelas 5 dan siswa SMP kelas 9, khususnya perempuan, akan mendapatkan vaksin HPV untuk mencegah penyakit kanker serviks. Dan untuk sasaran, jadi ada sasaran jumlah murid dan sekolah. Untuk sasaran sekolah ini terlapor kita ada di 2046 sekolah, kurang lebih 2000-an sekolah.
tersebar di 15 kabupaten kota. Jadi ini termasuk yang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Kemudian untuk sasaran kelas 1 itu ada kurang lebih 33 ribuan siswa kelas 1. Dia kan ada kelas 1, kelas 5 dan kelas 9. Kemudian kelas 5 itu ada di untuk HPV pada anak perempuan ada di 15.700-an sekian anak siswa perempuan, dan kelas 9 ini merupakan pertama untuk pemberian bagi anak kelas 9 SMP, yaitu dengan sasaran kurang lebih 8.200-an siswa. Pemerintah provinsi juga mendorong semua pihak menyukseskan program BIAS agar cakupan imunisasi tercapai sesuai target, apalagi imunisasi yang diberikan tidak dipungut biaya. Doni Arai, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Ribuan ikan air tawar milik warga di Kecamatan Tumpaan, Minahasa Selatan mati mendadak karena limbah pabrik. Tidak hanya kolam, limbah pabrik juga mencemari air PDAM di Kecamatan Tumpaan. Dugaan sementara saluran utama yang memasok air ke kolam milik warga telah tercemar limbah beracun dari salah satu pabrik kelapa di daerah itu. Dengan limbah. Tidak tahu limbah dari mana yang semua. Seperti inilah kondisi kolam ikan milik warga di Desa Popontolen dan Matani di Kecamatan Tumpaan yang diduga tercemar limbah pabrik. Memang somati semua. Ribuan ikan mas dan mujair mati mendadak dan mengapung di kolam-kolam tersebut. Tidak hanya kolam ikan, limbah pabrik juga mencemari air penampungan PDAM di Desa Tumpaan. Kondisi ini membuat warga panik karena selain kolam ikan tercemar, pengolahan air minum untuk warga juga diduga telah tercemar. Bu, kronologi dampak seperti ini Bu, seperti bagaimana Bu menanggapinya? Nah, kemarin nanti dapat kabar dari TPKK kan siang, dibilang katanya kalau nggak salah sekitar jam 12 jam 1 so mulai keruh air kok. Basu sudang begitu. Baru sudah kaki ikan so tapi masih hidup, sampai sore masih hidup. Terakhir kok jam-jam 3 masih ada air putih lagi lewat Bemasodang. Cuma jam-jam 5 orang pikir mau saya selamatkan ikan atau boleh kasih orang, cuma masih hidup kan. Cuma pikir so DPR so mau baterang, siapa tahu masih boleh. Ya malam, tengah malam lagi tapi papa datang kamari jam-jam 10-11, so putih lagi tuh air. Jadi ada orang berbuang. Jadi dong so berbuang lagi malam, karena kan kalau cuma buang dari atas nggak mungkin kan, lama sekali DP air mau sampai. Jadi ya itu serta pagi sudah so naik semua tuh air. Padahal waktu kejadiannya itu hari Senin tengah malam Pak, sekitar jam 12-an itu. Pas ketika jam 5:30 pagi operator saya mau mengolah air, didapati air sudah terkontaminasi dengan air limbah Pak. Makanya tindakan pertama kita langsung pemberhentian operasi air minum ini Pak, karena mengingat takutnya kondisi air ini ketika tersalur ke masyarakat akan berakibat fatal kan Pak. Ya. Makanya kami untuk sementara waktu menutup sementara untuk pendistribusian air. Ya. Nah, ketika terang periksa di lapangan didapati ternyata ada titik lokasi tepatnya di jembatan yang mengarah ke Desa Kanian Pak, ada pembuangan limbah hasil olahan kelapa. Nah, di sana ketika terang telusuri sampai ke area sungai tempat pengambilan air kami, nah didapati di sana ternyata memang sungainya sudah tercemar. Nah setelah itu kami langsung turun ke tempat instalasi pengolahan air, langsung ambil tindakan cepat pembersihan lokasi untuk sterilisasi dari masalah limbah ini. Atas kejadian ini, tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan bersama Polres Mincel telah menerima laporan warga dan langsung melakukan investigasi. Jadi setelah kami menerima informasi lewat media sosial,
demikian juga lewat laporan yang sudah disampaikan oleh Camat Tumpaan sebagaimana kejadian yang diberitakan. Jadi kami di hari ini sudah menugaskan tim verifikasi ke lapangan untuk kemudian mengidentifikasi jadi apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga. Jadi sebagaimana laporan dari Pak Camat Tumpaan bahwasanya ini juga sudah dilaporkan ke pihak Polres Minahasa Selatan. Olehnya tentu kami sangat mengharapkan investigasi yang sudah dilakukan oleh pihak Polres untuk akan mendapatkan siapa yang melakukan hal ini. Jadi ketika ini sudah didapatkan, jadi tentu ada hal-hal dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku sebagaimana PP 22 tahun 2021. Jadi tentu wajib untuk melakukan pemulihan lingkungan. Untuk terkait dugaan tersebut, tim kami dari Unit Tipiter Satreskrim Polres Minahasa Selatan sudah turun ke lokasi untuk mengecek, sudah mendapat juga bucket terkait dengan indikasi limbah yang mencemarkan dan mengakibatkan banyak ikan mati yang ada viral di media sosial. Jadi tindakan kami adalah hari ini kami akan bersama-sama dengan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengecek ke lokasi kembali dan mengambil sampel untuk melihat apakah kandungan yang ada di dalam air tersebut, sambil kita mencari kemungkinan siapa yang membuang limbah tersebut. Pak, kalau ketika pun dugaan itu terjadi benar untuk tindak lanjut dari pihak kepolisian, Pak, apa yang dilakukan hal ini, Pak, terhadap oknum-oknum terkait, Pak? Jelas kami akan melakukan proses hukum karena memang sudah ada aturan jelas terkait limbah. Kemudian kami juga tetap akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan permasalahan ini. Dugaan sementara air limbah berupa ampas atau sisa pengolahan kelapa dari salah satu pabrik dibuang ke saluran air oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan. Kita ke informasi yang lain, Saudara. Satuan Tugas TNI Manunggal membangun desa ke-125 Kodim 1309 Manado tengah mengenjot pengerasan jalan sepanjang 780 meter di Kelurahan Bengkol. Jalan ini dibangun TMMD untuk menjadi akses bagi masyarakat dan petani setempat dalam memudahkan mobilitas. Komandan Satgas TNI Manunggal membangun desa ke-125 Kodim 1308 Manado, Kolonel ARH Yosip Brosti Dadi bilang sasaran pembangunan pengerasan jalan yang dikerjakan di Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget sepanjang 780 meter hampir rampung. Saat ini pengerjaan jalan sudah hampir rampung bersamaan dengan pembangunan rumah tidak layak huni dan penyediaan 5 titik air bersih di Kelurahan Bengkol. Dandim 1309 Manado yakin sasaran fisik dan non-fisik dalam TMMD ke-125 ini akan tuntas sesuai jadwal, yakni 21 Agustus mendatang. Untuk progres jalan di Kelurahan Bengkol, jalan TMMD sepanjang 780 meter diperkeras. Untuk pekerasan jalan sudah hampir 100%, namun untuk pengunci masih sekitar 60-70%. Untuk RLTLH rumah saat ini sudah sekitar 70%. Begitu juga dengan titik air terus kita kerjakan. Saya berharap RTLH ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang berada di Kelurahan Bengkol. Juga untuk kegiatan titik air dapat dimanfaatkan bersama bagi seluruh masyarakat yang berada di sekitar titik tersebut. Selain pengerasan jalan sepanjang 780 meter, dalam TMMD ini juga terdapat tambahan jalan over prestasi sepanjang 400 meter hingga total akses jalan yang akan dibangun dalam TMMD kali ini hampir 1.200 meter. Pengerasan jalan ini diharapkan mampu meningkatkan mobilitas petani terhadap hasil pertanian sehingga meningkatkan nilai ekonomis petani dan warga setempat. Yana Meke Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, sekelompok anak muda di Langowan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara menjadi pelopor pelaksanaan Festival Budaya Kota Langowan. Mereka ingin festival ini bisa menjadi sarana promosi seni dan budaya serta potensi daerah agar Kota Langowan lebih dikenal luas. Festival Budaya Kota Langowan dipusatkan di Lapangan Suars, berlangsung 24 hingga 26 Juli 2025. Para pemuda di Kota Langowan menyelenggarakan Festival Budaya Kota Langowan 2025. Bagaimana keseruannya? Silakan ikuti saya. Festival budaya tahun ini lebih meriah. Ini dibuktikan dengan banyaknya peserta yang hadir. Lebih dari 40 stand perwakilan desa-desa sewilayah Langowan berpartisipasi dengan menampilkan potensi desanya masing-masing. Selain pertunjukan seni dan budaya, di festival ini juga memamerkan hasil bumi Kota Langowan yang terkenal sebagai salah satu daerah produsen komoditi rempah-rempah. Kami dari masyarakat adat, khususnya tarian Kabasaran, merasa senang, merasa bahagia dan gembira. Tapi untuk kami dari Kabasaran Cakalele, kami sangat berharap lebih kepada pemerintah agar supaya Cakalele di Kota Langowan ini lebih maju lagi. Dan supaya generasi ke generasi ini dia mengenal akan budaya Kabasaran ini dan juga musik. Tentu saya sangat bangga memberi apresiasi apa yang telah menjadi tindakan yang dianggap positif oleh pemuda-pemuda kita yang ada di Langowan ini. Nah, untuk itu di hari ulang tahun yang ke-25 ini, tentu kami masyarakat umumnya yang ada di Langowan tentu sangat bersyukur karena dengan perkenanan Tuhan acara ini, kegiatan ini sudah dibuka sejak 24 Juli yang lalu. Pentas seni kelompok musik tradisional khas Minahasa, klarinet dan tarian Kabasaran menjadi tontonan menarik bagi pengunjung. Begitu pula dengan demo masak kuliner khas daerah setempat seperti kue cucur menjadi daya tarik tersendiri. Selain kegiatan tadi, sekarang saya sedang belajar membuat kue cucur khas Minahasa. Cucu tengah cucu. Ini langsung. Festival Kota Langowan digagas oleh para pemuda di daerah itu yang ingin membuktikan eksistensinya sebagai generasi penerus yang cinta budaya daerah sebagai identitas bangsa. Jadi tujuan utama selain untuk mengenalkan budaya Langowan ke masyarakat, anak-anak muda di Langowan juga ingin saat Langowan nanti ditetapkan menjadi daerah otonomi baru, budaya-budaya Langowan tidak ditinggalkan, apalagi budaya-budaya luar yang telah masuk ke Langowan. Jadi berharap dengan adanya festival budaya ini, kemungkinan ke depan Langowan menjadi DOB, bisa menjadi kota budaya dan tetap mempertahankan identitas Langowan sebagai kota yang penuh sejarah. Festival budaya tahun ini adalah yang ke-25 dan bukan sekedar perayaan melainkan momentum perjuangan masyarakat Langowan untuk mewujudkan Kota Langowan sebagai daerah otonomi baru. Anata Samewoh, Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas sepekan kali ini. Saya Anata Samewoh dan mewakili tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.